Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shahibul mu'jizati wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli ya fatahu ya 'alim iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dzurriyyatina wa quluba jama'atina bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafa wal basira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Sahabat al-fadil ashabul fadil wa muqaddimah, para guru, para ustaz, para asatidz musalla al-barakah semuanya mata begitu li hayati. Yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan ilmunya, umurnya, hartanya dan rumah tangganya. Dan mudah-mudahan senantiasa wasilah barokah ilmu dan doanya bisa mengiringi kita, membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh, para jamaah salat al-barakah, wabil khusus jamaah salat Isya dilanjut dengan tahlil zikir dan insyaallah dilanjut dengan taklim yang mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di majelis ilmu ini memberikan keberkahan bagi diri kita, membawa diri kita barokah di dunia wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan diberikan kebahagiaan, keselamatan, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Nabi, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Orang akan dinilai baik dan akan dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala manakala diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dan diberikan pemahaman tentang ilmu agama. Caranya adalah kita mampu dihadirkan dan diberikan kesempatan untuk hadir di majlis taklim dan majlis ilmu. Adapun paham atau tidaknya itu bukan urusan kita, Pak. Kewajiban kita adalah tolabul ilmi. Mau paham, mau enggak, mau ngerti, mau enggak, yang penting hadir. Urusan pemahaman nanti Allah yang akan memberikan. Tetapi kita jangan berpangku tangan, mentang-mentang tiba nanti Allah yang memberikan paham, kita yang penting ngaji duduk mual dengerin inilah katanya. Tetap harus ada upaya karena kita manusia wasilah. Harus ada pelantara dan harus ada usahanya. Salah satu pelantara dan usahanya adalah harus sering duduk bersama orang alim atau para ulama. Ulama yang mana? Ulama yang amilin. Ulama yang mau memberikan ilmunya. Karena ada ulama yang gak memberikan ilmunya, ngejogrok bedung, gak kemana-mana, gak hadir di majelis taklim. Ngomongnya saya memalu, gak kenal ini, saya malu ini itu, nah salah. Bahkan yang dikategorikan ulama bukan orang yang berilmu saja. Kita mampu menyampaikan 1-2 kalimat, 1-2 ayat, namun ada maknanya, ada faidahnya, maka kita termasuk ulama amilin yang senantiasa didoakan oleh orang-orang soleh di setiap saatnya. Dalam tahlil kan sering ulama amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'ul mufassirin wasyuhada'i wassolihin. Jadi setara dengan syuhada sholihin.
Syuhada yang soleh, bukan syuhada yang enggak soleh. Syuhada yang soleh. Maka mudah-mudahan dengan wasilah kita dihadirkan di majelis ilmu, termasuk kepada golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam senantiasa dicurah limpahkan ke hariban alam junjungan kita Nabi Allah Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, termasuk umatnya kita semua ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi taklim atau majlis ilmu itu sangat penting bagi kita. Pentingnya apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan dan mengikuti tuntunan syariat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat mana? Lewat taklim, lewat majlis ilmu yang dibimbing oleh para ulama. Ini sangat penting, Pak. Karena di zaman sekarang ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Sudah banyak orang yang menganggapnya nggak usah percaya ulama. Ulama itu manusia, langsung ke Nabi, langsung ke Rasul, langsung ke Allah, langsung Quran, langsung hadis. Ulama itu manusia. Nah, saya ngomong, siapa bilang ulama demit? Ya kan sama manusia juga, Pak. Ya. Bahkan ada juga yang menyatakan nggak perlu belajar, nggak perlu ngaji dengan kitab kuning. Karena kitab kuning juga karangan manusia. Siapa bilang karangan Gondoruo? Ya emang karangan manusia. Terus pentingnya apa? Ulama itu sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan oleh kita manusia awam, mulai dari dunia ilal akhirah. Dari dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, manakala kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti malam hari ini insyaallah menerangkan tentang pentingnya ulama mengutamakan adab ketimbang ilmu. Ya, maka penting. Nah, maka kita niatkan, kita barukan kepada para ulama, kepada masyayikh, orang-orang soleh, agar kita diberikan keberkahan dari ilmu-ilmunya dan kita termasuk kepada golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa serta diaku sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi bahwa kita tidak akan bisa mampu dan tidak ada yang perlu kita banggakan dan tidak ada yang perlu kita unggulkan dari amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa ada rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat maghfirah Allah lah kita mampu bisa dijadikan diri kita orang yang bermakna, orang yang mempunyai nilai dan harga di hadapan manusia, makhluk Allah, dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting, ya. Dengan cara apa kita agar bisa mendapatkan itu semua? Pertama, kita perbanyak mengucapkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Nah, terus salam itu bagaimana yang baik? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasul, bagaimana caranya saya, kalau pribadi atau kami, untuk bersolawat kepadamu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, simak ini Pak jawabannya, bacakan atau ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi menyampaikan seperti itu. Nah, terus kita kenapa kadang-kadang ada ulama, ustadz, bahkan kita sendiri baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Benar apa salah? Kalau saya jawab benar. Ya. Kenapa mengatakan benar? Ini ulama yang menyampaikan. Ya. Dalam usul fikih, ya, disebutkan karangan ulama, ya, yaitu idza ta'arradal amru wal 'abd, idza ta'arradal amru wal 'adab. Jadi utamakan ketika ada perkara atau perdebatan, ya,
tentang hal